Sobat Sains, siapa bilang belajar sains itu harus di kelas? Ternyata di wisata kuliner kita juga bisa menemukan banyak sekali ilmu sains. Yang sering ditemukan yaitu unsur, senyawa, campuran, dan pemisahan. Salah satu wisata kuliner yang menerapkan ilmu sains adalah makanan kaldu kokot yang berasal dari Kabupaten Pamekasan. Salah satu tempat kuliner kaldu kokot berada di Jalan Pintu Gerbang nomor 46 Sumur Putih Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Makanan kaldu kokot merupakan makanan yang memiliki rasa yang gurih yang berasal dari paduan kaldu kokot dan kacang hijau. Alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan kaldu kokot terdiri dari panci, kompor, piring, wajan, blender, centong, sutil, telenan kayu, gunting, pisau, dan sendok. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu kacang hijau, jeruk nipis, kecap, lada, daun bawang, kokot, bawang merah, jahe, minyak goreng, garam, bawang putih, sambal, lontong, gula, tumbar, dan kemiri. Proses masak kaldu kokot yang pertama yaitu merebus kokot sampai teksturnya empuk dan rebus 2 kali menggunakan air rebusan yang baru. Yang kedua yaitu setelah direbus dipotong kecil-kecil. Yang ketiga menumis bumbu. Setelah itu masukkan ke kaldu kokot dan tambahkan sesening ke rebusan kokot. Nomor 4 yaitu merebus kacang hijau sampai mekar dan menyusut kering. Nomor 5 yaitu kacang hijau setelah direbus masukkan ke dalam kuah kokot. Dan yang keenam yaitu proses penyajian. Potong lontong dan ditata di atas piring, beri kacang hijau secukupnya. Tambahkan potongan kokot dan siram dengan kuahnya ke dalam piring. Kemudian berikan kecap manis, sambal, dan perasan jeruk nipis. Dalam semangkok kaldu kokot, kita bisa belajar ilmu sains. Dari alat dan bahan yang digunakan terdapat unsur dan senyawa kimia. Sedangkan pada proses masaknya, kita bisa mengetahui campuran dan pemisahan yang terjadi. Unsur merupakan zat murni yang sudah tidak bisa dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Unsur tersusun dari atom-atom yang sejenis dan setiap unsur memiliki sifat yang tertentu. Pada unsur golongan 1A yaitu unsur hidrogen terdapat pada plastik body blender dan gunting serta kaki sapi. Sedangkan unsur natrium berada di blender dan garam. Pada unsur golongan 2A, kompor dan daun bawang mengandung unsur magnesium. Sedangkan gunting dan kaki sapi mengandung unsur kalsium. Pada unsur golongan 3A, piring kaca dan bawang merah memiliki unsur boron. Sedangkan panci, wajan, pisau, sendok, centong, dan air memiliki unsur aluminium. Pada golongan 4A, kompor, lontong, dan sambal mengandung unsur karbon. Sedangkan piring kaca dan kacang memiliki unsur silikon. Pada golongan 5A, kompor dan merica mengandung unsur nitrogen. Sedangkan telenan kayu dan kaki sapi mengandung unsur fosfor. Unsur golongan 6A pada wajan, panci, sendok, centong, dan minyak goreng mengandung unsur oksigen. Sedangkan kompor dan ketumbar mengandung unsur sulfur. Pada golongan 7A, pada wajan, centong, panci, sendok, dan jeruk nipis mengandung unsur fluor. Sedangkan kompor dan garam mengandung unsur klor. Pada golongan 8A, lampu yang terdapat pada warung kaldu kokot mengandung unsur neon dan argon.
Setelah kita membahas unsur, selanjutnya kita membahas senyawa yang terdapat di kuliner kaldu kokot. Senyawa merupakan zat murni yang terbentuk dari 2 atau lebih unsur yang bergabung secara kimia dan membentuk zat baru yang memiliki sifat berbeda dari unsur penyusunnya. Berikut ini adalah senyawa golongan 1A yang terdapat pada alat dan bahan kaldu kokot. Blender memiliki senyawa polikarbonat. Gunting memiliki senyawa polietilena. Sedangkan kaki sapi memiliki senyawa gelatin. Blender memiliki senyawa litium kobalt oksida. Pada golongan 2A, kompor memiliki senyawa magnesium oksida. Sedangkan daun bawang memiliki senyawa magnesium klorofil. Gunting memiliki senyawa kalsium karbonat dan kaki sapi memiliki senyawa kalsium fosfat. Pada golongan 3A, piring kaca memiliki senyawa boroksida dan bawang memiliki senyawa asam borat. Sedangkan pada panci, wajan, pisau, sendok, dan centong sayur memiliki senyawa aluminium oksida. Dan air memiliki senyawa aluminium sulfat. Pada golongan 4A, kompor memiliki senyawa etil merkaptan, serta lontong memiliki senyawa amilosa, dan sambal memiliki senyawa kapsaisin. Pada piring kaca mengandung senyawa silikon dioksida, dan kacang hijau memiliki senyawa silika amorf. Pada golongan 5A, kompor memiliki senyawa strontium nitrat, sedangkan merica memiliki senyawa piperin. Pada telenan kayu juga terdapat senyawa adenosin trifosfat, serta kaki sapi mengandung senyawa kalsium fosfat. Pada golongan 6A, pada wajan, panci, sendok, centong memiliki senyawa aluminium oksida. Dan pada minyak goreng memiliki senyawa asam oleat. Pada golongan 7A, wajan memiliki senyawa politetrafluoroetilena. Sedangkan pada jeruk nipis memiliki senyawa natrium fluorida. Kompor memiliki senyawa polevinil klorida, sedangkan garam memiliki senyawa natrium klorida. Pada golongan 8A, wisata kuliner kaldu kokot tidak memiliki senyawa karena hanya terdapat unsur yang murni. Setelah kita membahas unsur dan senyawa, selanjutnya kita membahas campuran. Campuran merupakan zat yang terbentuk dari 2 atau lebih zat yang digabungkan secara fisik tanpa adanya reaksi kimia, sehingga zat penyusunnya masih mempertahankan sifat aslinya. Campuran kimia yang terjadi pada proses masak kaldu kokot yaitu campuran protein dan air. Protein dalam jaringan ikat kokot larut sebagian ke dalam air membentuk kaldu protein. Campuran lemak. Lemak dari kokot larut menjadi emulsi lemak dan air terbentuk dalam kuah. Campuran minyak dan senyawa aromatik atau bumbu. Minyak goreng menyerap senyawa volatil dari bumbu waktu penumisan. Campuran senyawa organik. Senyawa aromatik atau bumbu bercampur dengan kaldu protein menghasilkan aroma dan rasa. Campuran pati dan air. Pati dari kacang hijau larut sebagian sehingga menghasilkan pengentalan kuah. Campuran komponen penyajian yang terdiri dari lontong, kacang hijau, kokot, kuah, kecap, sambal, bawang goreng yang disatukan dalam satu mangkok. Ketika ada campuran, pasti ada pemisahan. Pemisahan merupakan cara untuk memisahkan zat-zat yang tergabung dalam satu campuran tanpa mengubah sifat kimianya. Pada proses masak kaldu kokot terdapat 2 metode pemisahan.
Yang pertama, metode filtrasi, yaitu penyaringan kacang hijau dari rebusan air untuk memisahkan ampas kacang hijau. Memisahkan bawang goreng dari minyak goreng. Yang kedua yaitu metode dekantasi, pengambilan lemak yang mengapung dari permukaan kaldu. Sekian pertualangan wisata kuliner kaldu kokot yang terdapat misteri sains. Sampai jumpa di pertualangan wisata kuliner berikutnya.